Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan tema kita, iman dan ketaatan. Ini sudah yang ketiga. Ini suatu tema yang penting ya, karena manajemen Elohim itu atau pengelolaan kerumah tanggaan Elohim itu adanya di dalam iman. Jadi orang yang tidak beriman, dia berada di luar pengelolaan Tuhan. Nah, apa maksudnya pengelolaan Tuhan? Apa maksudnya manajemen Tuhan itu? Yaitu, kalau manajemen sudah tahu ya, kalau tugas manajer itu planning, ya, organizing, leading, controlling. Kira-kira begitu ya. Nah, Tuhan juga sebagai manajer, dia punya planning, punya perencanaan. Apa perencanaannya itu? Kejadian 1 ayat 2, 6, 8. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu rencananya. Tujuannya itu, rencana itu agar mereka berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itu baru perencanaan. Nanti masih ada lagi pengaturan-pengaturan sedemikian sehingga rencananya nanti digenapi pada langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi maut ya. Cara Tuhan memproses manusia itu dengan 2 pohon kita tahu. Nah, ini semua pengelolaan ini adanya di dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 4 itu artinya ekonomi Tuhan itu adanya di dalam iman. Nah, orang yang tidak beriman dia berada di luar pengelolaan Tuhan, artinya dia tidak ada urusan dengan Tuhan. Dia tidak diproses oleh Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia. Ini fatal kan? Ya, jadi iman itu sangat penting. Dan kita sudah tahu bahwa iman dengan ketaatan itu seperti koin. Ya, tidak bisa hanya iman dibilang tanpa perbuatan, tanpa ketaatan. Jadi, karena Yakobus bilang kalau iman itu tidak menghasilkan perbuatan, ya tidak itu imannya mati, belum benar ya imannya ya. Jadi harus dibenarkan dulu ini ya. Jadi iman dan ketaatan itu satu. Itu makanya Roma pasal 1 ayat 5 maupun Roma pasal 16 ayat 26 itu ada ungkapan obedience of faith. Ketaatan iman. Karena begitu rapatnya iman dengan ketaatan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau perbuatan saja tanpa iman juga itu dosa. Bahkan dosa, kata Paulus itu bilang orang yang tanpa iman perbuatan itu dosa ya. Nah, kita sudah bahas itu ya, nanti sambil kita bergerak melalui contoh-contoh ya. Karena kita ambil ikuti contoh-contoh dari pengelolaan Elohim ini. Dia bertahap pengelolaan Elohim itu ya. Yang saya sebutnya dispensasi ya. Dispensasi Adam, dispensasi Nuh, dispensasi Abraham, dispensasi Musa, dan sekarang dispensasi para pemenang dan dispensasi kerajaan 1000 tahun, nanti baru dispensasi. Satu lagi, dispensasi kegenapan waktu ya, di Efesus 1 ayat 10 di mana segala sesuatu akan dirangkum menjadi satu di dalam Kristus, di mana Bapa menjadi semua dalam semua. Ini udah beres ya, nanti ya. Kita sudah bicara kemarin bahwa mengenai Adam ya, dispensasi Adam, mengenai Adam dan mengenai Kain dan Habel. Kita sudah bicara juga dispensasi Nuh, mengenai Nuh ini. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai Abraham yang digelari bapak orang beriman ya, bahkan bapak banyak bangsa juga ya. Kita akan melihat bagaimana iman Abraham dan ketaatan Abraham juga itu bertumbuh ya, bertumbuh dia. Iman itu tidak langsung jadi matang begitu ya, harus mulai dari benih. Makanya Yesus itu dibilang author of faith, pencipta iman, tapi juga dia perfecter, penyempurna iman. Karena iman itu harus bergerak menuju kematangannya ya. Ketaatan juga begitu, mulai dari bawah akhirnya nanti matang lah ketaatan. Kayak Abraham nanti kita lihat matangnya ketaatan dia ketika diminta Ishak itu, korbankan Ishak. Oke dulu ya, kita lihat dulu ya.
Abraham ceritanya kita nggak usah baca-baca lagi karena saya yakin itu orang sudah banyak baca kisah mengenai Abraham ya. Pendeknya Kejadian 12 itu bicara supaya Abraham pergi meninggalkan ini negerinya ya. Ini kalimatnya yang biar jelas lah dulu ya ini ya. Yang harus ditinggalin Abraham itu siapa? Ini firman Tuhan. Pergilah dari negerimu, itu satu ya. Karena ini di situ kita tahu konteksnya negeri itu sudah ini pecahan-pecahan kerajaan Nimrod. Sedangkan Abraham mau dipanggil keluar melalui Abraham dan keturunannya itu mau dibangun suatu kerajaan ya yang akan menguasai seluruh bumi. Jadi pergilah dari negerimu, dari kerajaan pecahan Nimrod itu. Dan ini dari sanak saudaramu. Kita tahu Lot itu sanak saudara Abraham karena nanti Lot itu dibawa. Padahal firman Tuhan bilang dari sanak saudaramu. Berikut, dan dari rumah bapakmu. Ya kalau dari rumah bapakmu rasanya bapaknya jangan diajak. Ya kan gitu, kalau bapaknya diajak ya sama aja. Jadi firman ini jelas. Abraham harus meninggalkan 3 hal. Untuk pergi ke tanah perjanjian, untuk menjadi bangsa yang besar, untuk membuat namanya masyhur dan sebagainya. Ya. Jadi sudah jelas jika itu pergi dari negeri, Abraham taat. Dia pergi dari negerinya di Ur Kasdim. Yang kedua ini dari sanak saudaramu, dia bawa Lot. Jadi Terah itu ini kalau saudara lihat di atas itu daftar keturunan Terah itu dia keturunan Sem ya, Terah itu ya. Jadi Nuh punya anak Sem, Ham dan Jafet. Sem ini dan Jafet ini di sini orang baik ya. Kalau Ham ini lah yang menurunkan si Nimrod ini jangan bicara yang ini. Ini Sem ini bagus ini. Terus karena Yesus pun dari Sem. Ya. Sem terus turunlah. Terah ya. Jadi seluruh Terah ini orang yang ya katakanlah ya orang keturunan baik-baik begitu ya. Kemudian Terah ini punya anak ada 3. Di sini Abram, Nahor, Haran ya. Haran mati sebelum apa? Jadi Terah ini ya katakanlah ada keturunan yang baik itu dan Abraham disuruh tinggalkan Terah, ya. Tapi di sini Abraham tidak taat. Mari kita melihat dulu ya bahwa iman Abraham sudah beriman itu, dia sudah mendengar firman Tuhan, ya. Tapi imannya belum matang, maka ketaatannya juga ya tidak matang. Karena iman dan ketaatan itu sejalan dia, ya. Tidak bisa orang taat di luar ukuran imannya, ya. Jadi Abraham ini jelas dia katakanlah tidak taat 100% lah. Dia pergi dari negerinya, tapi dia bawa Lot sanak saudaranya dan dia juga bawa bapaknya. Taat 1 lah, ya 2 nggak taat. Sejalanlah Abraham ini dari Ur Kasdim. Sebenarnya firman Tuhan ini yang Kejadian 12 ini datangnya, ini kalau kita baca dari sini seolah-olah datangnya itu firman ini pada waktu di Haran. Ya, padahal ini kalau kita lihat peta ya, ini Ur Kasdim, ini Haran, ini tanah perjanjian. Datang firman Tuhan yang di Kejadian 12 seolah-olah itu adanya di Haran, karena waktu Abraham berangkat dengan bapaknya dengan Lot itu Abraham berhenti di Haran karena bapaknya itu yang memimpin. Perjalanan ini dipimpin oleh bapaknya. Sehingga ya kita tahu dari zaman itu perjalanan sangat berbahaya. Karena tidak ada polisi, tidak ada ini, mereka jalan kaki atau naik keledai dan besar kemungkinan bisa diserang oleh perampok ya. Sehingga berbahaya sekali. Sehingga akhirnya Terah mengambil keputusan tinggal di Haran dan perjalanan Abraham terhenti ya. Mereka memang mendapatkan harta benda di Haran, tapi karena ini Terah mesti mati dulu baru Abraham kembali lagi dia berjalan ya. Nah, ini firman itu sudah datang sebenarnya di Ur Kasdim kepada Abraham. Bukan ini kan seolah-olah di sini bilang ya. Lalu pergilah Abraham sebenarnya dan Lot pun ikut bersama dengan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, dari Haran 75 tahun. Sebenarnya Abraham itu bukan berumur 70 apa? Bukan, maksudnya begini. Ketika ini ada tahun-tahun yang hilang ya antara
antara Ur Kasdim dengan Haran. Ya, Abraham dihitungnya 75 tahun itu dari Haran. Sampai nanti 25 tahun kemudian baru dapat Ishak dia. Padahal sebenarnya firman Tuhan itu sudah datang di Ur Kasdim. Karena menurut Stefanus, ya, Kisah Para Rasul 7 itu, bahwa firman Tuhan itu sudah datang kepada Abraham di waktu Abraham masih di Ur Kasdim. Jadi ada tahun-tahun yang dianggap Tuhan tidak ada dalam Abraham tadi itu. Ya, karena itu Abraham berjalan dalam ketidaktaatan. Maka dari umur Abraham, dari tahun-tahun Abraham dari Ur Kasdim sampai Haran tidak dihitung, ya. Jadi sebenarnya Abraham menunggu Ishak enggak 25 tahun, lebih dari itu. Cuma perjalanannya dari Ur Kasdim kepada Haran sampai Haran itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hari-harinya nggak dihitung. Kita tahu ya kalau Tuhan kayak keturunan Kain itu nggak dihitung, nggak ada satupun dalam keturunan Kain itu umurnya nggak dihitung. Tapi kalau keturunan nanti kita keturunan Set, ya pengganti Habel itu Set gitu kan, itu keturunannya dihitung tahun-tahunnya, ya. Jadi Abraham ini buang waktu ini dari Ur Kasdim sampai Haran, dia buang waktu karena dia berfellowship dengan bapaknya yang Tuhan tidak ingin. Bapaknya ini ikut dalam perjalanan dengan Abraham, ya. Terah ini seorang yang apa? Yang menyembah berhala sebenarnya. Mari kita lihat Joshua 24 ayat 2, ya. Ini saya pakai ini aja dulu, pakai ILT, ya. 24 ayat 2. Dia begini nih, perhatikan nih. Dan berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai. Leluhurmu yang dimaksud itu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, ya. Karena Abraham, Nahor, Haran kan itu anaknya Terah. Jadi Terah ini, ayah Abraham, ayah Nahor ini, mereka ya termasuk itu semuanya di situ menyembah ilah lain. Jadi ketika datang firman Tuhan di Ur Kasdim kepada Abraham, supaya Abraham keluar, memang Abraham harus keluar dari pecahan kerajaan Nimrod, harus keluar dari ilah-ilahnya di situ. Tapi karena dia bawa Terah, bapaknya juga. Jadi ada dua orang yang berjalan, yang satu nyembah kepada Tuhan, yang satu ilah lain, karena repot. Maka perjalanan itu terhenti. Dan Tuhan harus matikan dulu si Terah ini supaya Abraham jalan lagi. Di sinilah, ya, saya mau mengatakan di sini, ya, ketaatan Abraham ini belumlah sempurna, ya. Ya, dia sudah taat, tapi belum sempurna. Dia masih belum 100% taat. Imannya masih perlu bertumbuh, ya. Kemudian jalan lagi Lot. Ini Lot ini di kitab di 2 Petrus ini coba baca, ya. Lot itu itu keponakan, ya. Kalau Abraham itu punya abang, anaknya itu, anak abangnya itu, atau anak adiknya, anak saudaranya lah, pendeknya keponakan, ya. Lot itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dia disebut orang benar. Perhatikan ini. Namun dia meluputkan Lot, orang benar yang tertindas oleh tingkah laku dalam rangsangan badani dari orang-orang fasik. Jadi Lot itu dalam surat Petrus disebut orang benar. Tetapi kita tahu ceritanya, ya. Karena sebenarnya Abraham ini harus tinggalin Lot juga. Lot itu nggak dipanggil Tuhan dalam arti dia dipilih untuk apa, enggak. Hanya Abraham bawa aja. Nah, inilah ketidaktaatannya. Tapi ketahuan juga akhirnya si Lot ini siapa. Ketika dia ada keributan, kita tahu, ya, gembalanya Abraham dengan gembala Lot keribut karena terlalu banyak harta mereka, ya. Setelah itu Abraham bilang, kita ini kan bersaudara, ya. Abraham ya sebagai kebapaan, ya, dia ngalah aja, mana terserah, kalau kamu ke kiri saya akan ke kanan, kalau kamu kanan saya akan ke kiri. Nah, si Lot itu lihat lembah Yordan. Lembah Yordan itu katanya dulu itu seperti taman Tuhan, banyak airnya apa semuanya, ya. Mata Lot itu mata jasmani, bukan mata rohani, ya. Dia ngelihat, oh ini bagus untuk ternak ini, ya, lembah Yordan.
Nah, disitulah dekat Sodom dan Gomora. Ketika Lot datang ke sana, Lot itu belum tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, dia tinggalnya di lembah Yordan. Suatu lembah seperti kita bilang taman Tuhan. Tinggalnya di situ. Tapi lambat laun ya itu. Dosa itu progresif juga ya saudaraku ya. Bukan iman aja yang bertumbuh. Kalau dia fellowship dengan Tuhan terus ya. Dosa pun bertumbuh. Ya saya beri contoh dah, dulu saya suka nyontek juga kadang-kadang waktu SD itu. Waktu nyontek tuh gemeter, takut gitu. Lama-lama SMP udah biasa, SMA makin biasa. Ya, makanya ada istilah pembunuh berdarah dingin. Itu apa? Artinya udah bertumbuh dia. Baru-baru bertumbuh darahnya panas sekali ya. Udah gitu bertumbuh dia, udah dingin. Biasa aja bunuh orang ya. Dulu korupsi, takut nyuri-nyuri uang ibu, takut gemetar ya. Lama-lama sudah terbiasa bertumbuh dia. Korupsi miliaran biasa aja, bahkan mengelak-ngelak dan sebagainya. Ini dosa bertumbuh, sama seperti iman juga bertumbuh. Hati-hati ya. Inilah si Lot, bertumbuh dia dosanya. Mata jasmaninya itu memimpin dia ini. Masuklah dia ke Sodom dan Gomora. Kita tahu lah Sodom dan Gomora itu jahat dan Tuhan habiskan itu. Untung Tuhan masih ingat ini. Ini emang orang benar juga, benar orang benar. Orang benar yang matanya mata jasmani. Ini dia si Lot ini. Banyak juga kan gitu. Orang Kristen yang matanya mata jasmani. Ya kan? Inilah dia Lotnya nih. Akhirnya diselamatkan juga ya, karena dia ya orang benar ya diselamatkan. Tapi mempermalukan juga akhirnya ujung-ujungnya. Karena gini, Lot itu ya diselamatkan dengan, kita tahu ceritanya itu istrinya sudah jadi tiang garam karena ngelihat sana, melihat istrinya berubahnya sangat lebih mata jasmani lagi. Sana Lot akhirnya dengan dua perempuan, anaknya, ya, karena mereka takut mereka tinggalnya di gua apa di mana. Akhirnya ya si yang sulung ini bilang, kita nggak ada lagi laki-laki mendekati kita ya, gimana kita harus punya keturunan. Akhirnya dibikinlah si Lot ini mabuk, istrinya anaknya itu yang dua itu datang, lahirlah satu bangsa atau orang namanya Amon dan Moab. Inilah keturunan yang akhirnya menjadi musuh Israel. Kalau saudara lihat bagaimana Moab dan Amon itu. Jadi memang Lot ini seorang yang tidak, ini saya bilangnya begini, dia dipanggil tapi tidak dipilih. Itulah dia. Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit nanti yang dipilih. Dalam dunia kekristenan juga begitu, banyak yang dipanggil, banyak orang benar tuh, iya dibenarkan karena iman, tapi karena matanya mata jasmani, yang nggak dipilih. Memang nggak dipilih dulu lah, baru dia matanya jasmani. Ya, jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke, jadi Abraham karena dia tidak tahan, dia bawa Terah dan Lot ya. Dua-duanya ini harus pisah dulu dengan Abraham. Fellowship ya. Ini disinilah ya kita satu poin kita belajar. Fellowship itu sangat penting. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Abraham ini belajar dia bahwa dia tidak boleh berfellowship dengan orang-orang yang sekalipun itu saudara daging darahnya itu istilahnya, bapaknya. Dia harus mengikuti Tuhan. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada aku, enggak layak ikut aku. Kita harus, hubungan kita darah Kristus, jangan darah kejasmanian. Mata kita juga harus mata spiritual, mencari Tuhan. Jangan cari mata yang kayak lembah Yordan, kayak mata Lot itu. Ya, di sini Abraham belajar. Ya. Kedua Abraham belajar juga dalam soal kesetiaan. Karena kita sampai ke tanah Kanaan, itu Palestina itu, dia ada kelaparan di situ. Ada kelaparan, dia pergi ya ke Mesir. Kita tahu ya, Daud juga pernah itu dikejar-kejar Saul, dia lari ke negeri Palestina, dia cari aman. Akhirnya di Mazmur 37 dia belajar, itu akibat dia lari ke Palestina itu terjadi krisis Ziklag. Ya.
di mana semua isi dan anak semuanya dirampas sama orang Amalek. Jadi di Daud bikin di Mazmur 37, diamlah negeri, berlakulah setia. Ya, kalau engkau dipimpin Tuhan kemanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, setia. Diamlah di negeri, walau ada kelaparan, walau ada apa, Tuhan pelihara kau. Walau ada orang-orang yang nyakitin kita di situ, diamlah di negeri, berlakulah setia. Nah, Abraham gagal ya. Ketika dia di tanah perjanjian, kelaparan, dia lari ke Mesir. Nah, dari situlah dapat Hagar. Karena Hagar itu di Mesir juga Abraham dapat harta benda juga. Hagar itu orang Mesir. Hambanya Sarah itu akhirnya jadinya kan. Nah, itu dari situlah akhirnya. Kesalahan kedua ya. Jadi Abraham ini punya dua kelemahan ya, ketaatannya. Ini saya sedang bicara sisi ketaatannya. Jadi itu tapi karena imannya juga memang bertumbuh dia butuh waktu. Jadi saya bilang, untuk beriman butuh kasih karunia. Untuk menjadi taat butuh kasih karunia dan juga pertumbuhan. Iman perlu bertumbuh, taat dan ketaatan juga perlu bertumbuh. Yang ketiga, Abraham gagal dalam hal mendengar. Ini telinganya ini. Sarah bilang begini, engkau tahu kan bahwa Tuhan tidak beri aku anak. Ini Sarah ini dia salah ngomong gitu, orang Tuhan janji kok. Cuma belum waktunya. Ya. Sarah bilang, kau tahu Tuhan nggak ngasih aku anak, ya. Udah hampir aja itu Hagar. Dihampiri Hagar, lahirlah Ismail. Memang secara manusia di hadapan orang Abraham punya anak, Ismail, ya. Tapi dia bukan Ishak. Karena dengan Ishak inilah Tuhan mau bikin perjanjian, bukan dengan Ismail. Ismail diberkati juga, ya. Tapi perjanjiannya itu kepada Ishak. Jadi ini saudara ya, diberkati itu belum tentu. Tuhan bukan buat janji sama orang itu, belum tentu. Ismail diberkati, saudara lihat di itu ayatnya itu. Tapi perjanjian dengan Ishak, ya. Jadi saudaraku, Abraham belajar ketiga hal ini. Fellowship-nya dia mesti dengan orang yang benar. Kesetiaannya dia untuk diam di negeri, untuk bertahan dalam kesusahan, dia mesti bertumbuh. Kemudian dalam mendengar ini, kan di pasal 17 kejadian di situ Yahweh itu menegur ya. Setelah Abraham dengar Sarah, ini coba kita lihat pasal 17 itu ya. Perhatikan, ketika Abraham berumur 99 tahun, inilah Ismail udah lahir nih, karena ini Abraham dengar Sarah. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa yang sadainya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu ditegur itu, karena itu bercela Abraham itu kalau kan mendengar yang bukan suara Tuhan. Karena seperti saya bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Tapi ketidakpercayaan juga timbul karena mendengar yang bukan firman. Kan Sarah ngomong tadi nggak firman ya. Dia ngomong aku, Tuhan nggak ngasih aku anak. Inilah ya, Abraham bertumbuh ya. Bertumbuh dalam fellowship, dalam kesetiaannya juga, dalam mendengar, dia belajar ya. Ini dia bertumbuhnya setelah waktu datang Ishak itu, waktu firman. Ini Sarah masih ada. Sarah masih ada waktu Tuhan minta Ishak dipersembahkan di Bukit Moria. Masih ada Sarah. Tapi Abraham begitu dengar firman Tuhan, besok paginya dia berangkat langsung dengan Ishak tanpa memberitahu. Gak ada di sini diberitahu si Sarah. Karena kalau dikasih tahu Ishak akan kukorbankan, wah itu ribut. Masalah itu. Dia nggak mau dengar yang begitu lagi, udah taat aja. Nah, ini dia kesempurnaan iman dan ketaatan Abraham udah bagus ya. Waktu ujian dengan Ishak itu. Tapi dia bertumbuh ya. Jadi sebenarnya apa yang bertumbuh di sini? Ketaatan jenis apa yang bertumbuh dalam diri Abraham ini? Ketaatan untuk menanti. Perhatikan ya. Begitu dalam firman, memang timbul iman. Tapi ekspresi daripada ketaatan bukan saja bertindak. Jangan salah. Memang dalam kasus Nuh dapat perintah dari Tuhan, buat batara. Langsung Nuh melakukan, bertindak dia sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Musa juga begitu. Abraham dapat firman, imannya tumbuh. Ketaatannya tuh justru jangan bikin apa-apa. Jangan bertindak. Ini gara-gara dia bertindak
sama si Hagar, lahir memang Ismail. Dia dapat janji dari Tuhan, dia juga yang genapin dengan kekuatan sendiri. Jadi kadang-kadang ini perlu kita ditanya nih, berkat-berkat kita orang Kristen ini berkatnya jenisnya jenis Ismail apa jenis Ishak nih? Kalau Ishak itu artinya dapat dari Tuhan, memang betul-betul kita nggak mampu lagi. Memang betul-betul dari Tuhan, dan Tuhan yang memberikan, Tuhan yang dapat kemuliaan. Kalau Ismail itu kan kemampuan Abraham. Ya Abraham yang dapat kemuliaan. Makanya Roma itu Tuhan bilang di sini terjemahannya give glory to God, artinya sekaligus ada dasar untuk Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bangsa surga yang difirmankan, demikianlah banyak keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya, karena usianya kira-kira 100 tahun. Tapi terhadap janji Elohim dia tidak bimbang karena dia percaya. Melainkan dia diperkuat dalam imannya dan dia gives glory to God. Di sini dibilang memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Abraham sudah tidak mampu lagi. Itu jelas perbuatan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan, maka Tuhan dapat kemuliaan. Kalau Ismail, itu perbuatan Abraham ya. Abraham dapat kemuliaan lah. Dia perbuatan dia. Nah, jadi disinilah kita ambil kesimpulan dulu ya. Ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya bahwa baik iman maupun ketaatan perlu bertumbuh. Ya. Bertumbuh ya. Bertumbuhnya ya hati-hati nih di sini nih. Bertumbuhnya hati-hati dengan fellowship kita dengan orang. Ya, harus putus kalau fellowship yang nggak benar. Kayak Abraham dengan Terah, nggak benar itu. Karena yang satu dipanggil Tuhan, yang satu nyembah berhala. Hati-hati juga memang fellowship sama orang-orang yang memang udah cinta uang, cinta dunia ini. Ajarannya juga udah ujung-ujungnya duit. Hati-hati sudah, jangan selalu dengar gitu. Jangan berhubungan dengan itu. Karena itu akan mematahkan iman kita nanti. Kecuali kalau kita juga sama, cuma dipanggil tok kayak Terah, nggak dipilih. Jadi jelas fellowship kita, harus jelas kita, ya. Kedua, kita harus belajar juga. Ini dalam penantian ini harus belajar setia menghadapi kesusahan. Karena sudah saya bilang ada iman tidak selalu ketaatan ini berupa tindakan. Seringkali justru setelah iman ketaatannya itu adalah menanti. Nah, untuk menanti pasti ada kesusahan. Abraham menanti 25 tahun, kesusahan pasti datang. Setia dimanapun Tuhan tempatkan. Setia dengan kesusahan yang Tuhan rancang untuk membentuk kita. Berikut ya, setia ini mendengar ini ya, hati-hati ya, kembali soal mendengar ya. Kesimpulannya jadi bahwa dalam pertumbuhan ini, dalam menanti harus jaga fellowship-nya. Ya. Kedua, belajar setia. Yang ketiga, belajar mendengar hanya firman Tuhan. Ya. Hati-hati dengan mata-mata jasmani ini, yang kayak Lot ini. Banyak itu khotbah yang mudik. Baru saya dengar itu. Saya mau bersaksi dulu sedikit, saya tutup dulu ya. Istri saya sangat senang mendengar seseorang khotbah. Sangat senang dia, tiap pagi dia ikut ibadahnya orang itu. Ya. Orang itu beribadah, dia menyembah Tuhan sebelum khotbah itu bisa 1 jam ya. Wah, bisa ribuan juga. Kalau saya lihat, baru saya lihat YouTube yang buset. Baru aja berapa menit sudah ribuan view-nya. 1,1K. Istri saya bilang, tadi pagi saya nggak mendengar dia lagi. Dia bilang, kenapa? Biasanya hobi banget. Sekali dia istri saya nyembah Tuhan begitu ya. Enggak, katanya. Karena yang ngomong soal perpuluhan, buat sulung soal duit. Karena istri saya sudah saya kasih tahu toh. Saya udah bikin video tentang perpuluhan, tentang buat sulung itu sama sekali tuh buat orang Israel, nggak ada buat kita di sini. Nah, istri saya mau nggak mau kan ya sama dengan saya, terpengaruh. Gara-gara hanya tadinya dia hobi sekali dengar itu, ternyata saya bilang bagus, nggak usah kau dengar lagi itu. Kalau sudah khotbah ujung-ujungnya duit, pergi dari situ jauh, tinggalkan itu, ya. Karena kau tidak akan tambah beriman, imanmu akan rusak. Gara-gara kau mendengar khotbah yang saya bilang itu tegas. Cari yang lain.
Atau cari khotbah suamimu aja. Jadi saudaraku ya, inilah kesimpulannya lah. Kita harus bertumbuh ya. Nanti lagi sambung lagi lah. Ya. Cukuplah dulu. Haleluya. Amin.